mengawali acara kita malam ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Jalaluddin. Kepadanya dipersilahkan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi fil Qur'anil Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sallallahu alaihi. Yang terhormat Sekjen Lembaga Dakwah Ulama Nabi Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil SAG MPDI. Yang terhormat saudara kita Ustaz Walisudin, Dr. Guru, hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali pertemuan kita pada kali ini, kita berupaya melaksanakan pembekalan, dan ini kita laksanakan setiap akan memasuki lulusan Islam. Ya, ini kalau tidak salah sudah yang keempat atau yang kelima kalinya pembekalan. Jadi kalau ada Islam merah, Maulid Nabi dan sebagainya, kita adakan pembekalan. Walaupun ada kawan yang bilang, Pak Ustaz, bekalnya banyak. Ini bekal pernah disampaikan ke siapa? Itu yang belum tahu ini nih ya. Ya. Ingin saya sampaikan bahwa gambaran umum peta dakwah kita di Provinsi Jambi ini pada umumnya masyarakatnya adalah masyarakat awam, itu yang kita paham. Ya, kecuali pada undangan-undangan tertentu, ya seperti mungkin ada yang melaksanakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi di kantor-kantor atau di kampus-kampus. Ya. Mungkin itu bahagian daripada sedikit agak ilmiah, walaupun ternyata kadang-kadang kawan-kawan kita itu juga udah belum ilmiahnya dah, ya. Ya, saya pernah diundang ceramah di rektorat, ya, di oleh Pak, kalau tidak salah Pak Habib Muhammad adalah Pak Habib. Ya, tolong nanti ngisi acara apa halal bihalal, gimana staf kami ini lah. Yang di dunia tetap itulah, ialah amanah itu ya, caranya diinginkan apa di rumah. Awal mulai dulu masuk ke almarhum Profesor Dr. Yasa Sigma, lalu masuk lagi Dr. Suhaidi, masuk lagi. Nah, kalau rupanya adalah orang lima yang tetap tadi itu. Yang lain tuh ya profesor doktor kalau. Ya, jadi kata saya macam tu cara ganti jubah gitu. Ada. Tapi kan ada ilmu yang tidak dipelajari di buku-buku doktor tuh. Ya, yang dia ada hobi baca ilmu Abu Nawas. Tadi dia tidak tahu tu kan. Itu kancil dengan buaya. Ada. Ya ternyata baguslah katanya. Jarang Ustaz dapat ceramah macam ini. Ya itu tadi. Nah, karena kalau kita tahu kita tinggi ilmunya, kita ambil rendah-rendah. Nah, kemudian masyarakat awam itu
yang kita perhatikan, yang sering saya perhatikan kawan-kawan kita nih, memulainya itu, ya, memulainya itu. Nah sekarang kita harus paham bahwa macam kemarin Ustaz Hutir ada sini ya, waktu di daerah Bagan Pete ya, tiba-tiba langsung kepada kondisi pada hari kiamat nanti ibu-ibu, langsung cerita hari kiamat. Mau kan idealnya kan ada pengantar dulu, waktu terus berganti, malam berubah jadi siang, minggu dan malam terus berlangsung, zaman terus akan berubah, umur kita makin tua, dunia pun mungkin semakin lama makin tua. Semua pasti akan ada akhirnya. Usia akan berakhir dengan kematian, siang berakhir dengan datangnya malam, malam berakhir dengan terbitnya fajar. Begitupun dunia ini. Tapi Allah pada umumnya tidak akan melaksanakan sesuatu tanpa sesuatu yang ada awalnya. Orang meninggal biasa diawali dengan sakit dulu. Ketika hujan akan datang biasanya awan akan mulai mendung, angin akan mulai datang. Kita lihat matahari akan menghilang karena ditutupi oleh awan. Kilat-kilat mulai menyambar, itu pertanda hari akan hujan. Begitupun dunia ini, pada akhirnya pasti akan kiamat. Dan tidak onyok-onyok langsung kiamat, pasti Allah menunjukkan tanda-tandanya. Baru kita cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada semacam lengkap-lengkapnya dulu. Sekarang di Isra Mi'raj ini kita akan mulai dari mana? Silakan ya. Apakah kita akan mulai dari menjabarkan tentang Subhanallazi ya, Maha Suci Allah, yang pandai ilmu nahu, ceritalah tentang kajian-kajian kalimat Subhanallah tadi dalam ilmu nahu, dalam kalimat sorof ini. Kenapa harus Subhanallah? Kenapa tidak ada kalimat-kalimat yang lain? Kalimat Subhanallah dalam Al-Quran itu berapa ya? Padahal kalau kita melihat Al-Quran, ketika Allah untuk mengatakan sesuatu pasti biasanya Allah bersumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari ya, wal qamari idza talaha, demi bulan, kemudian wadduha. Tapi khusus untuk kisah Isra dan Mi'raj Allah awali dengan kalimat Subhanallazi, Maha Suci Allah. Kenapa demikian? Baru kita cerita Subhanallah ini begini ya. Kalimat ini ada kalimat-kalimat yang suci. Allah mensucikan dirinya bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi adanya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya. Kenapa Allah katakan pakai kalimat abdihi? Sesuatu yang bisa dikatakan hamba ketika tiga unsur menyatu dalam dirinya. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, lakukan perbuatan. Ketika unsur itu menyatu menjadi satu, maka orang baru bisa dikatakan seorang hamba. Jadi kalau orang mengatakan aku beriman kepada Allah tapi tidak sholat, belum dikatakan sebagai hamba. Tapi dia sholat niatnya salah, bukan untuk Allah, dia belum dikatakan hamba Allah. Jadi penyatuan tiga unsur, maka dikatakan itu abdi bi abdi. Jadi Rasulullah itu berangkat bukan ruhnya, tapi ruh dan jasadnya. Terus melengkak-lengkak situ di bagian di awal subhanallah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada nak ceritakan Masjid Haram dulu macam mana kisah? Silahkan. Masjid Aqsa mau kita ceritakan tentang keadaan Palestina? Boleh juga ya. Terus ngomong-ngomong situ mungkin sudah menghabiskan waktu sekitar 15 menit di situ. Nah, baru kita mau kita mulai dari mana lagi setelah ini ya. Ini kajian seperti ini kan menurut saya ini di masyarakat awam dia senang dengan hal seperti itu. Apalagi kalau karena kita nak nyerita yang dalam kitab yang saya tengok secara itu Kifayatul Muhtar atau Adat diri itu ya. Nah, itu mungkin bisa dikisahkan ya. Rasulullah kenapa dibelah dadanya, mungkin dari situ ya. Kenapa yang tidak dibersihkan ginjalnya, kamu dari situ. Kenapa harus hatinya yang dibersihkan. Baru kita ambil lagi kisah-kisah referensi tentang bab hati. Kenapa kita berdoa ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika wa izzat, yang membolak-balikkan hati. Kenapa manusia itu kita harus minta ketetapan hati? Karena manusia itu sering hatinya berbolak-balik. Ini manusia itu baharu. Mungkin yang tahu tentang sedikit ilmu mantek atau karena ada
Walau al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu pasti berubah. Kita manusia ini bahagian daripada alam, maka manusia kok sering baharu, ya. Maka kalau percaya dengan manusia itu jangan percaya 100%. Karena seringkali manusia tidak ada yang baik 100% kecuali Rasulullah. Ya, kalau tidak percaya dengan orang juga jangan 100%. Dalam keburukan di sana juga ada kebaikan. Ya, jangan meremehkan orang. Kita sudah masalah bab masalah hati. Ya, kita cerita hati mungkin berkisar-kisar sekitar 15 atau 20 menit. Ambillah referensi masalah hati. Mulai dari fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradonya, fatamallahu ala qulubihimnya, inna fil jasadi mudghatan iza salaha masalah al-qalbu yang masuk masalah ibadah. Saking pentingnya tauhidnya. Mungkin cerita dokter kemarin di MPI kemarin mungkin bisa dikisahkan sedikit. Batang, tentang akar, batang, buah, tentang apa namanya itu tauhidnya, kemudian fikihnya, baru ihsannya. Mungkin kalau kita bisa ceritakan itu mungkinlah sudah makan waktu sekitar 15 menit. Tuh muter-muter. Disitulah kadang-kadang, tapi di situ kadang-kadang kita kalau bisa masukkanlah sedikit-sedikit job-job humornya. Job-job humor itu kadang-kadang tidak bisa dibuat-buat. Ada orang tidak bisa mempersiapkan humor dari rumah, tidak bisa. Dia dalam ceramah itulah muncul langsung apa yang mau dia bikin humornya. Tapi ada orang memang dari awal, dari siap nanti sampai cerita sini aku mau cerita ini supaya ketawa. Jadi kalau kita nak berhumor terhadap sesuatu, kita tak usah pikirkan apakah jamaah itu tahu atau tidak. Pokok apa nak kita bawa humor, bawalah. Kadang-kadang di antara 4-5 umur yang kita sampaikan cuma 2 yang ngerti ketawa, yang 2-nya itu awak dewek yang ketawa, kan tidak ketawa juga kan. Ya sudahlah ya. Kadang-kadang suasana mic kadang-kadang mendukung juga, kadang mic-nya kurang bagus. Masjid besar, jamaah duduk berkeliling berdempetan dengan dinding, kalau itu agak sulit kita nak buat umur. Nah, kalau seandainya orang itu ditumpukkan di tengah semua, itu agak enak ya. Agak enak kita membuat komunikasinya. Nah, tapi kalau memang kita sudahlah, kalau memang ternyata di awal nih sudah 10 menit awal di bawah umur memang tidak bisa lagi di bawah, udah. Ambil posisi serius semua tahunan, ayat hadis pergi. Sejam selesai aja. Tidak bisa ya. Sebanyak apapun toko di rumah ya, di apa nama nih toko apa kalau nih toko TV kalau berderet kilo sampai ke sana, dia tetap milih toko nang tula kalau dia suka ya, walaupun keliling seharusnya toko TV pangkal kau nang duluan habis kena dia di awal, tapi ternyata tidak. Jadi sebanyak apapun orang penceramah, tidak usah khawatir, karena pilihan itu kan di tengah masyarakat, bukan meminta-mintaan, itu mintalah ke orang. Ya, sesuai DWA, saya masih bisa bantu. Ya. Kalau ada yang kosong, maaf ya, silakan japri ke saya bisa bantu. Atau kawan bukan minta bantu, kau tuh minta tolong kan? Ya sudahlah ya. Jadi artinya bagaimana kita? Mungkin saya pengen tidak hanya saya yang ngomong. Ayo kita diskusikan sama-sama, dan mungkin setelah saya ini mohon kepada Pak Sekjen untuk nambah. Kalau bisa lebih panjang daripada saya ya. Ya, pada Pak Sekjen kami silakan. Baik. Terima kasih Ketua. Sudah banyak yang beliau sampaikan tadi tentang teknik sekali ya. Teknik dalam kita menyampaikan materi-materi dakwah, baik itu teknik membuat lucuan sehingga kelihatan lucu itu tanpa dibuat-buat, sehingga lucu itu berkesan. Nah, itu teknik yang sudah disampaikan tadi. Baik, saya nambah. Mari kita buka. Ini tak ada judulnya, pokoknya ada ayatnya. Mari kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Nah, biasanya kalau kita dengar qori itu selalu berwakaf di Laila. Nah, gitu ya. Yang tam itu minal masjidil haram. Nah, baru nanti ibtida'nya lagi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, sebagai seorang penceramah minimal ada ayat pertama ini. Ketika kita ceramah tentang Isra Mi'raj, ini ayat wajib. Jangan ketika Isra Mi'raj satu pun tidak ada ayatnya, baik ayat pendukung maupun ayat wajib. Ini ayat wajib. Subhanalladzi. Walaupun nanti uraian di tengah tidak menguraikan tentang ayat ini, tapi yang jelas ini adalah tema Isra Mi'raj. Nah, gitu. Nah, ayat wajib ini sempurnalah kita baca. Misalnya subhana, dia maf'ul mutlak. Nah, itu ya. Kemudian allazina isim mausul, asra fi'il madi. Mana fa'ilnya? Asra. Mustatir takdiruhu wa. Nah, asra. Mustatir takdiruhu wa bi'abdihi, ba jar majrur, abdi mudhaf, hi mudhafun ilai. Laila ma zarab zaman. ولجميع المسلمين والمسلمات